What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-173. Kemarin kita sudah membahas rumor transfer seputar Chelsea, mulai dari Dean Ferguson, Ben Chilwell, Carne Chukwuemeka, Joe Felix, Nkunku, hingga Axel Minyo. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas review match antara Chelsea versus West Ham. Namun seperti biasa, sebelum lanjut pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga buat yang pertama kali menonton dari channel CBC ini dapat langsung mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, 2-1 ugly win kemenangan untuk Chelsea. Satu gol dari bola muntahan yang berhasil dieksekusi oleh Pedro Neto dan satu gol bunuh diri dari Wan Bissaka yang diasis melalui Cole Palmer. So, at least 3 poin ya guys. So, no matter what, CBC take it ya. Karena berkat kemenangan ini kita itu naik ke peringkat keempat. Tapi, ya, tapi secara permainan, I'm so sorry. Chelsea is poor. Chelsea bermain sangat jelek, guys. Oleh karena itu, kemenangan 2-1 ini tidak seperti biasanya akan membuat happy kita semua, bahkan CBC sekalipun. Ada beberapa highlight yang nanti CBC akan sampaikan kenapa CBC itu sampai kecewa melihat performance dari Chelsea. Bukan hanya satu atau dua individu ya, tapi secara keseluruhan. Oke, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu klasemen sementara. Chelsea saat ini mengkoleksi 43 poin, selisih 2 poin saja dari Manchester City dan Newcastle yang sama-sama mengkoleksi 41 poin. Sedangkan di peringkat ketujuh hanya selisih 3 poin. Karena itu, kemarin CBC berulang kali ya bilang bahwa posisi peringkat kedua sampai peringkat ketujuh itu sangat ketat ya. Lengah sedikit saja ya, nggak nanggung-nanggung, bisa langsung terjun ke peringkat ketujuh dari peringkat keempat. Dan thanks to Arsenal yang berhasil mengalahkan Manchester City dan juga Fulham yang berhasil mengalahkan Newcastle. Sehingga Chelsea ini dapat kembali naik ke peringkat keempat. Dan yang jadi perhatian dari CBC itu adalah jarak dari peringkat ketiga Nottingham Forest itu cukup jauh yaitu 4 poin. Sedangkan jarak dengan Arsenal yang berada di peringkat kedua ini lebih jauh lagi yaitu sekitar 7 poin dari Chelsea. Oke, sekarang kita langsung masuk ke line up yang diturunkan ya. Dan finally, Enzo Maresca mengamankan posisinya sebagai pelatih dari Chelsea supaya CBC beserta fans Chelsea seantero dunia ini tidak teriak Maresca out ya. Ya, Sanchez akhirnya di bench, Jorgensen di goalkeeper ya. Akhirnya guys, perjuangan kita ini tidak sia-sia ya. Penampilan Jorgensen ini meski kebobolan satu gol ya, tapi jujur kiper manapun itu tentu akan sulit mengantisipasi shooting dari Bowen ya. Tapi overall penampilannya dia ini sangat dingin dan dapat mengambil keputusan yang baik di pertandingan kali ini. Dan yang terpenting itu tidak ada blunder yang terjadi, baik itu salah membagi bola ataupun saves yang berujung gol ya. Itu tidak terjadi seperti halnya Sanchez. Ya, Jorgensen ini beberapa kali juga membuat penyelamatan atau saves ya. Kalau tidak salah 2 sampai 3 kali. Ya, CBC tidak mau lagi melihat Robert Sanchez. Jangan pernah lagi menurunkan Roberto Sanchez hingga akhir musim karena minggu depan kita akan back to back bertandang ke Brighton di FA Cup dan minggu depannya lagi di dalam lanjutan Liga Inggris kita akan kembali bertandang ke Brighton. Nah, kalian tentu masih ingat saat Sanchez membuat 2 blunder di pertandingan Brighton, satu berujung gol dan juga satu lagi tidak berujung gol. So, forget Sanchez Maresca ya. Just drop him on the bench.
Oke, next, Reece James bermain cukup oke meski kita akui dia ini belum kembali sepenuhnya seperti sebelum cedera ya. Fisik sudah oke, cuma pace-nya saja itu masih tertinggal jauh. Hah? Apalagi kita lihat pemain West Ham itu Soler dapat sangat gesit sehingga James pun itu kewalahan ya. Next, central center back Tosin ya, dia ini bermain sangat solid dan dia berhasil melakukan blocking shot di depan gawang. Kalau tidak salah itu dari Kudus ya, sehingga gawang dari Chelsea ini tidak kebobolan. Next, Levi Colwill, oh my God, ini yang CBC itu selalu highlight minggu ke minggu bahwa center back kita itu kita tidak bisa mengandalkan pemain muda 21 tahun. Ini Liga Inggris, Bung, ya. Karena pengalaman itu menentukan ya, teman-teman. Makanya CBC itu sangat heran saat Maresca itu memilih Colwill daripada Chalobah. Mestinya Chalobah ini yang lebih senior bersama Tosin memimpin lini pertahanan. Dan juga Colwill itu sesekali itu dapat masuk sebenarnya, tapi hanya menjadi pelapis atau sebagai center back ketiga ya di pertengahan babak kedua saat kita sudah unggul. Nah, ini kok malah sebaliknya. Chalobah itu baru diturunkan di menit ke-80. Alhasil, kita bisa lihat blunder Colwill yang salah melakukan back pass yang berujung gol ya oleh Bowen. Dan kalau CBC mau ingetin juga kemarin ya, saat golnya Haaland itu kan sebenarnya zonanya dari Colwill yang berusaha di cover oleh si Trevor Chalobah. Jadi terjadinya gol itu ya, itu bukan kesalahan dari Chalobah tapi kesalahan dari Colwill yang gagal mengcover zonanya di left center back dan juga Sanchez yang juga salah melakukan keputusan untuk dia maju menjemput bola. So next, please Maresca drop Colwill ya dan manfaatkan dia ini sebagai backup dan extra back saat kita ini sudah unggul, bukan malah kita menjadikan andalan minggu ke minggu ya. Next, Cucurella tampil sangat greget, energik, dan meski beberapa kali dia membuang beberapa peluang di depan gawang, tapi memang itu kan bukan kapasitasnya sebagai pemain yang klinis di depan gawang ya. Next, Caicedo, man of the match ya, tampil brilian di babak kedua, tapi di babak pertama dia ini seperti kehilangan arah ya teman-teman. Next, Enzo Fernandez, box to box, tampil biasa aja, passingnya itu masih menjadi andalan dari teammates-nya, tapi faktor klinis di depan gawang itu masih menjadi PR besar buat pemain box to box. Next, Cole Palmer ya, menghilang di babak pertama. Di mana ini yang CBC maksud, kita tidak bisa terus-terusan guys untuk mengandalkan Cole Palmer minggu ke minggu ya. Namanya pemain pasti ada masanya dia itu akan drop. Nah, di sini saat dia drop perlunya pelapis yang sangat oke atau sangat yang kuat buat Palmer. Tapi tampaknya teman-teman, Chelsea itu telah memutuskan untuk meminjamkan salah satu pelapisnya yaitu Joe Felix ke AC Milan ya yang next di video dari CBC akan membahas terkait hal itu. Overall, Palmer ini tampil kurang oke karena dia ini juga tidak klinis di depan gawang ya. Untuk saja dia ini berhasil menciptakan assist dari gol bunuh dirinya Wan-Bissaka ya. Next, trio attacking Chelsea. Oh my God. Oh my God. Dari tiga pemain ini, paling mending itu Madueke. Meski dia itu beberapa kali mengirimkan umpan-umpan yang tidak berarti ya. Tapi setidaknya dia ini paling oke dari antara Jackson maupun Sancho. Tapi come on man. Masa ini kualitas pemain dari wingers kita ya? Gak habis pikir juga Enzo Maresca ini tetap menurunkan Madueke sebagai starter. Padahal penampilannya ya gitu-gitu aja ya. Sudah 2 tahun ya dia spending time di Chelsea. Sama halnya kayak striker kita Jackson sudah 2 tahun juga. Tapi 8 pertandingan tanpa gol untuk posisi striker ya, itu tidak bisa ditoleransi guys. Ya, sama halnya dengan Sanchez ya. Enough is enough guys. Cukup. Jangan berikan kesempatan lagi buat Nicholas Jackson menjadi starter Maresca.
Ya, turunkan saja Mark Yu ya. Karena duo sporting director kita ini gagal total untuk mendatangkan striker di bursa transfer kali ini. Such a shame, guys. Klub sebesar Chelsea memalukan. Karena di pertandingan tadi kita kembali lihat crossing itu dilakukan di match ini oleh Madueke, oleh James, oleh Sancho, oleh Cucurella. Hasilnya Jackson tidak ada di sana. Kembali CBC bilang, Jackson ini bukan tipe striker right man in the right place ya. Dia ini tidak bisa membaca bola akan ngarah kemana ya. Pergerakan bola itu akan menuju di zona mana ya. Yang akan dikirimkan oleh rekannya di dalam kotak penalti gawang ya. Udah gitu, dia ini juga sangat lemah saat duel di udara ya. Terus mau berharap apa lagi crossing melulu ke dalam kotak penalti lawan ya. Ngarep Marco Kurela. Udah lihat kan Cucurella pun pergerakannya di depan gawang itu untuk menyambut bola sudah dapat diantisipasi oleh back West Ham. Tidak hanya sekali, berkali-kali. Udah tahu gitu ya, CBC ini heran kok ya masih diteruskan crossing dari sayapnya. Aduh. Next, Jadon Sancho. Hmm. Mati kutu. Dijaga mantan teammates-nya di MU yaitu Wan Bissaka ya. Tidak ada penetrasi, tidak ada pace, kehilangan bola terus. Ya. Shooting selalu membentur pemain lawan. Ya, drop, sangat-sangat drop penampilannya dari Sancho. Semakin ke sini, semakin ke sana ya. Sayang sekali, Mudryk itu terkena suspend. Next, kita bahas para pemain pengganti. Yu, ya, tampil sangat agresif, adu bodinya sangat kuat seperti biasa. Tapi memang dia ini masih butuh jam terbang lagi untuk dia dapat mengasah skillnya ya guys. Next, Pedro Neto. Dia ini tampil luar biasa. CDC mengapresiasi comeback performance-nya dari Pedro Neto setelah sebelumnya itu dia tampil drop. Tapi kali ini dia tampil brilian dengan pace dan juga dribblingnya yang amazing. Dan CBC rasa dia ini semestinya menjadi pilihan utama untuk di posisi winger. Mau di sisi kiri, mau di sisi kanan, dia harus jadi yang pilihan utama ya. Tapi CBC prefer dia ini berada di right winger ya teman-teman. Next, Nkunku. Ya, cukup membawa stabilitas di permainan Chelsea. Dia dapat menahan bola, tapi sayang sekali kombinasi antar pemain itu masih sangat kurang padu. Dan sepertinya dia ini masih sedikit karatan ya. Jadi CBC berharap Enzo Maresca ini lebih sering memainkan Nkunku sebagai starter untuk dia itu kembali untuk mengasah touch-nya di pitch atau di lapangan ya. Next, Malo Gusto. Ya, dia tampil sangat energik saat menggantikan Reece James mengisi, tapi kali ini mengisi inverted right back ya. Dan dia kita ketahui dapat terus-menerus melakukan serangan atau penetrasi ke depan. Next, Trevor Chalobah di bench ya, akhirnya diturunkan di menit ke 85 menggantikan Palmer ya. Tampil cukup solid, tapi tidak banyak waktu yang tersisa untuk dia ini dapat bermain ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ya, Enzo Maresca sekali lagi dia membuktikan dirinya sebagai bukan pelatih elit guys. Menurut CBC, dia ini di dalam training sessionnya itu gagal memberikan sesi training yang proper guys untuk para penyerang Chelsea ya. CBC sangat penasaran siapa ini pelatih penyerang kita ya. Kenapa kita ini sejak pertengahan Desember versus Everton sampai sekarang ya, penyerang kita ini performance-nya itu drop sedrop-dropnya guys. Ini ada yang salah sama gaya kepelatihan atau training sessionnya dari para penyerang kita ya. Begitu juga dengan pelatih set piece kita ya. Itu selalu saja corner kick kita itu 90% tidak berujung gol guys. Belum lagi kita
salah mengantisipasi corner kick ya. Pada saat lawan itu melakukan corner kick, kita bapuknya setengah mati ya. Hanya Tosin dan Chalobah yang sangat handal untuk menyambut bola lambung ya. Enzo Maresca sih bisa rasa harus menyadari hal ini ya, mengganti pelatih untuk set piece, mengganti pelatih untuk goalkeeper, mengganti pelatih untuk striker ya. Jadi apa yang bisa diambil dari sisi positifnya dari Enzo Maresca ini? Ya, CBCC melihat setidak-tidaknya Enzo Maresca itu mendengar kritikan kita semua untuk tidak menurunkan Robert Sanchez. Namun di sisi negatifnya dia ini tetap menurunkan Jackson sebagai starter. Hey Enzo Maresca, kalau Anda ini ngotot menurunkan Jackson sebagai starter, ya diubahlah pola atau pakemnya permainanmu. Jangan bermain ball possession karena itu tidak efektif buat Jackson. Mainkan direct football, kombinasi one two, umpan terobosan itu baru benar. Karena style of play dari Jackson ini bukan striker yang dapat mencetak gol dari tendangan keras ala Didier Drogba ataupun mencetak gol melalui sundulan seperti Lewandowski ataupun Chris Wood-nya Nottingham Forest. Ya, so please stop playing ball possession ya. Stop crossing nggak jelas. Karena striker Anda ini bukan Isaac atau Erling Haaland ya. Come on Enzo Maresca. CBC sebagai orang awam ini aja sudah bisa melihat tipe striker Jackson itu seperti apa. Dia ini hanya unggul di dalam dribbling, pace, dan mencetak golnya itu tipikal melalui breakthrough ball. Masa pelatih di klub elit seperti Chelsea itu tidak menyadari akan potensi dari pemainnya sendiri ya? Masa iya segitu banyak staf kepelatihannya itu tidak bisa menganalisa tipe striker dari Jackson ini seperti apa gitu loh. Nah, kalau bisa buktikan dong di sesi training untuk merubah pakem dan pola permainan menjadi direct football dan bermain kombinasi untuk menciptakan breakthrough ball ya. So please stop menganggap Jackson ini bisa mencetak gol seperti tendangan spektakulernya Drogba ya. Emang kapan Jackson ini pernah syuting keras tendangannya seperti Drogba? Hah? So stop juga crossing karena tidak ada Lewandowski di situ. Aduh. Ya, balik lagi karena Sanchez ini akhirnya di drop, maka CBC masih Maresca in, guys. Dan andai saja Colwill itu tidak melakukan kesalahan, kita mestinya itu dapat menang clean sheet 2-0 seperti yang diprediksikan dari CBC. Next, mungkin CBC akan kembali meneriakan Maresca out jika dia ini tetap menurunkan striker yang 8 match tanpa gol Jackson. Dan apabila dia menurunkan Sanchez lagi di goalkeeper ya. We'll see guys. We'll see. Oke, I think that's all di episode ke-173 kali ini. CBC, mohon maaf kepada members dari CBC yang kemarin tidak sempat mengadakan watch along ya, karena ada 1-2 hal yang mengakibatkan CBC tidak dapat streaming ya. And don't forget guys, to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.